Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 1901030005. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi yang berkaitan tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup pada evaluasi pembelajaran matematika. Baiklah, sebelum kita berlanjut ke pembahasan atau sebelum saya membahas materi sedikit, saya akan menyampaikan pengertian umumnya apa itu evaluasi. Yaitu, evaluasi dapat diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan dan tujuan-tujuan. Hal yang dapat dievaluasi adalah berupa karakteristik pada siswa dengan menggunakan suatu tolak ukur yang sudah ditentukan atau tolak ukur yang tertentu. Baiklah, berlanjut ke pembahasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan evaluasi pada pembelajaran matematika. Baiklah, berlanjut di sini fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran pada matematika. Ya, yang pertama, evaluasi dapat diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan dengan tujuan. Hal yang dievaluasi adalah karakteristik dari siswa dengan menggunakan suatu tolak ukur tertentu. Karakteristik tersebut adalah tampilan siswa dalam bidang kognitif, pengetahuan, intelektual, akal, dan afektif, sikap, minat, motivasi, emosional, dan psikomotorik, keterampilan gerak tindakan. Tampilan tersebut dapat dievaluasi melalui lisan, tertulis maupun perbuatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Yang pertama, fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi terbagi menjadi 3, yaitu sebagai alat seleksi, sebagai alat penempatan, sebagai alat diagnostik. Yang pertama, sebagai alat seleksi. Evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Yang kedua, sebagai alat penempatan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Yang ketiga, evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Yang kedua, tujuan evaluasi. Apa sih tujuan evaluasi itu? Tujuan evaluasi yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik, terkandung di dalamnya tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, yang ketiga, kedudukan evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan evaluasi itu apa sih? Kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar adalah mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah, terutama oleh pihak guru. Hal-hal yang dievaluasi diantaranya meliputi calon siswa mengenai usia kematangan kognitif, kondisi fisik, dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya, adapun prosedur-prosedur pada evaluasi, yaitu ada 5. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, verifikasi data. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, penafsiran. Selanjutnya, objek evaluasi, ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup evaluasi adalah objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan. Selanjutnya, ruang lingkup evaluasi.
Objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi, yaitu masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Yang pertama, masukan atau input. Calon siswa yang akan dibentuk menjadi manusia dewasa yang berpribadi utuh merupakan subjek didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, di dalam proses evaluasinya, proses berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah kurikulum, materi pelajaran, pendekatan dan metode, cara menilai, sarana dan media, sistem administrasi, guru, dan terakhir yaitu personal lainnya. Pada keluaran atau outputnya, output pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal ini, yang disebut output adalah kondisi setelah kegiatan belajar mengajar proses dilaksanakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun keliru. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.